Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Ketua Keluarga Besar Purna Diaksa, PLT Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan dan para staf ahli Jaksa Agung, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Auditor Jenderal TNI, Brigjen TNI Isad Hamdi, Irbabinkum TNI, para pejabat eselon 2, eselon 3 di lingkungan Kejaksaan Agung dan Badiklat, Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharma Karini Pusat dan di lingkungan Badan Diklat, para pengajar dan media suara, para jaksa Angkatan 82 Gelombang 1, beserta keluarga, beserta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat serta karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti penutupan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa Angkatan 82 Gelombang 1 tahun 2025. Mengawali amanat ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah menapak langkah awal memasuki babak baru sebagai seorang jaksa, sekaligus secara resmi bergabung ke dalam wadah profesi bersaja. Hari ini adalah momentum bersejarah, menandakan titik awal pengabdian sebagai seorang jaksa. Amanah mulia ini tidaklah lahir dengan sendirinya, melainkan dengan dedikasi dan perjuangan yang panjang. Kebahagiaan yang terpancar bukan hanya milik kalian, namun juga milik orang tua serta keluarga kalian yang pernah berjalan bersama mendukung langkah kalian untuk menjadi seorang jaksa. Dari 350 calon jaksa yang mengikuti pendidikan, sebanyak 349 orang dinyatakan lulus menjadi jaksa. 1 orang dinyatakan tidak lulus. Saya yakin calon jaksa yang dinyatakan lulus pada hari ini merupakan jaksa yang terpilih, memiliki kualitas, mumpuni dalam mengembangkan tugas nantinya. Tidak lupa saya juga memberikan apresiasi kepada 5 peserta diklat PPJ dari unsur TNI yang telah menyelesaikan diklat dengan baik. Semoga dengan ikut sertaan ini akan semakin meningkatkan sinergitas antara institusi, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum di bidang tindak pidana militer maupun koneksitas yang profesional dan bermartabat. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Diklat beserta segenap jajaran serta Widya Iswara, tenaga pengajar atas upaya dan kerja keras dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan serta pengalamannya kepada para peserta PPPJ selama menjalankan pendidikan di kawah canda di muka ini. Tentu jerih payah saudara-saudara sekalian dalam mencetak jaksa yang berkualitas tidak akan sia-sia untuk dapat terus melahirkan para adiaksa muda yang siap memberikan pengabdiannya kepada institusi bangsa dan negara. Para peserta jaksa yang berbahagia, PPPJ yang baru saudara lalui dalam kurun waktu selama 4 bulan ini merupakan suatu proses metamorfosa pegawai kejaksaan dari seorang staf tata usaha menjadi seorang pejabat fungsional jaksa. Perubahan ini tentu sangat signifikan, baik dari segi kewenangan, hak dan kewajiban, serta perilaku hidup. Menjadi seorang jaksa tidak mudah, karena jaksa merupakan salah satu penegak hukum dengan lingkup tugas dan tanggung jawab yang berat, sekaligus memiliki kompleksitas yang tinggi. Kalian telah dididik untuk menjadi seorang jaksa dan memperoleh berbagai ilmu, pandangan, maupun nasihat dari seluruh unsur yang berkontribusi dalam penyelenggaraan di dalam tahun ini. Saya berharap segala ilmu yang telah saudara terima selama pendidikan dan pelatihan tidak menjadikan saudara tinggi hati,
merasa paling pintar atau merasa mampu menghadapi tugas dan dinamika penegakan hukum seorang diri. Kepintaran tidak ada artinya apabila tidak dilandasi dengan akhlak yang baik. Ilmu ibarat pedang bermata dua yang dapat membawa kemaslahatan, tetapi juga bisa membuka jalan kemunangkaran. Penting seorang jaksa untuk tetap menjadi nilai moral, integritas, profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dikarenakan hal tersebut dapat membentengi perilaku saudara dalam perbuatan tercela. Dalam momentum ini saya tegaskan kembali bahwa saya akan memberikan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atau yang mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepada saudara. Siap kalian? Saya akan menggunakan tangan besi untuk menindak jika di antara kalian main-main dalam penegakan hukum dan penanganan perkara. Siapapun diri kalian, saya tidak akan takut untuk melakukan penindakan. Saya tidak butuh jaksa yang pintar, namun tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Dan camkan apa yang saya katakan. Para adiaksa muda yang saya cintai, saya yakin dan percaya 349 jaksa yang saya lantik pada hari ini seluruhnya memiliki kapasitas kemampuan yang baik untuk dapat berkontribusi institusi khususnya dalam menghadapi era transformasi hukum. Masyarakat tidak mengharapkan penegak hukum yang hanya benar secara formal, namun juga harus menyentuh perasaan berdasarkan pada manusia apa yang adil dan bermanfaat. Dalam situasi seperti sekarang ini, kita wajib menjalankan tugas dan fungsinya secara bijaksana. Sebagai penegak hukum, jaksa tidak boleh kaku. Hati nurani harus menjadi penuntun utama. Dalam setiap pengambilan keputusan, karena hukum yang jauh dari rasa kemanusiaan hanya akan melahirkan ketidakadilan yang baru. Melalui hati nurani, saudara akan mendengar suara kebenaran yang mengarahkan pada jalan keadilan. Karena inti nurani adalah rasa keadilan. Ingat, rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Para adiaksa muda yang saya banggakan, selain dengan adanya tugas dan tanggung jawab yang baru yang akan kalian emban, jaksa sebagai hal ini perlu kalian perhatikan adalah bagaimana kesiapan kalian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut di seluruh tanah air. Kalian harus siap bertugas di satuan apapun, dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya berharap saudara tidak menjadikan jarak sebagai alasan untuk melunturkan semangat kalian mengabdi pada nusa dan bangsa melalui institusi kejaksaan. Yakinlah, bekerja di satuan kerja di daerah akan menempa mental dan daya juang sebagai jaksa. Seberat apapun tantangan di daerah, jika kalian solid dan saling menggunakan, saling menguatkan, maka tantangan tersebut akan lebih mudah dihadapi. Pada awal menjadi jaksa tentu akan muncul pula kendala dan dinamika yang berbeda-beda di setiap daerah. Atasi kendala setiap kesempatan, penempatan dan mengadaptasi sebaik mungkin. Lakukan penyesuaian diri dengan budaya nilai adat setempat. Ingat, dimanapun bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Para adiaksa muda yang berbahagia, kejaksaan saat ini sedang berada dalam arus transformasi. Kalian yang masih muda harus menjadi agen perubahan yang mampu membawa semangat baru, inovasi, serta keberanian untuk memperbaiki sistem dan budaya demi kemajuan institusi. Ingat, nilai setitik dapat merusak susu sebelanga. Setiap sikap atau tindakan yang tercela yang kalian lakukan dapat mencoreng marwah seluruh korp adiaksa. Oleh karena itu, pada saat ini, dalam saat melaksanakan tugas dan kewenangan saudara sebagai jaksa, saya ingatkan, jangan pernah melupakan tanggung jawab dan sumpah yang kalian ucapkan di hadapan Tuhan.
Kalian harus bisa menjaga kehormatan orang tua, keluarga, dan institusi yang nantinya kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Pelajari dan pahami ketentuan yang tercantum dalam kode etik perilaku jaksa, agar gerak langkah saudara sebagai jaksa selalu sesuai dengan norma-norma perilaku jaksa. Para tunas adiaksa muda yang saya banggakan, sebagai jaksa di samping akan bertindak sebagai penuntut umum, yang merupakan tugas pokok saudara, juga harus mampu mengemban tugas lainnya sebagai penyidik dan jaksa pengacara negara, sekaligus berfungsi intelijen. Menjadi seorang jaksa yang profesional dapat diukur melalui kemampuan untuk menganalisa, memecahkan permasalahan secara struktur, terukur, dan memadai, sehingga menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada di awal tahun 2026 ini merupakan sebuah tantangan baru bagi kalian. Seorang jaksa wajib memiliki penalaran yang terukur dan terarah berkaitan dengan ajas, doktrin, dan analisa pasal dalam menentukan suatu perbuatan pidana. Ingat, jangan sampai ada kesalahan dalam melakukan analisa sehingga dapat merugikan korban maupun tersangka maupun terdakwa. Saya tidak menghendaki adanya hal demikian. Maka gunakanlah kewenangan kalian secara hati-hati dan cermat. Apabila anak-anakku sekalian dalam penerapan KUHP nasional menghadapi problematika di masing-masing satuan kerja, maka wajib segera meminta arahan pimpinan secara berjenjang. Yakinlah institusi akan mendukung kalian dan memberikan solusi yang terbaik. Saya tegaskan, tugas jaksa bukan hanya sekedar menegakkan hukum. Ingat, tugas jaksa bukan hanya sekedar menegakkan hukum, tetapi wajib memastikan hukum itu dapat menghadirkan rasa adil, kepastian, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Belajarlah dari pengalaman dan praktek yang terbaik para senior kalian. Ambil hikmah yang terbaik dan bermanfaat. Para adiaksa muda masa depan institusi kami. Perubahan perkembangan reformasi hukum di Indonesia telah mengubah paradigma pemidanaan retributif ke restoratif yang mengharuskan adanya permintaan maaf, pengembalian barang ganti rugi, perbaikan kerusakan, restitusi, dan kompensasi. Selain dalam tindak pidana korupsi, menghukum pelaku tidak pidana juga mengharuskan adanya pemulihan kerugian negara yang sejalan dengan prinsip follow the money, follow the asset, serta adanya perbaikan tata kelola pada instansi yang mengalami kerugian. Karena itu, saya ingin berpesan kepada anak-anakku sekalian untuk terus mengasah kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan sense of crisis dalam menangani perkara, mulai berlatih, berpraktek, serta diiringi dengan memperluas cakrawala pengetahuan hukum. Para jaksa yang berbahagia, peran sentral jaksa penuntut umum tidak terlepas dari suatu pemahaman terhadap prinsip institusi bahwa kejaksaan adalah satu, tidak terpisah-pisahkan, yang menjadi landasan bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perlu dipahami bahwa prinsip tersebut tidak hanya sekedar kalimat pemanis semata. Di dalam terkandung makna yang terdalam yang menjadi bergerak institusi kejaksaan terus maju ke depan. Satu dan tak terpisah-pisahkan. Memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang diawali oleh jiwa korsa dan mewujudkan adanya kesatuan tata pikir, tata laku, tata kelola, dan tata kerja. Perlu saudara ketahui mengapa jiwa korsa saya tekankan harus saudara miliki, kena berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang artinya, bila adanya persatuan maka suatu pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila seluruh elemen saling bahu-membahu demi menggapai suatu tujuan bersama, maka akan ringan untuk mewujudkan masa depan kejaksaan yang lebih baik. Para jaksa yang saya banggakan, dalam menjalankan amanah sebagai seorang jaksa, harus sabar dan bersyukur, harus menjadi landasan dalam setiap langkah. Sabar bukan hanya berarti menahan diri ketika menghadapi permasalahan, melainkan keteguhan hati untuk tetap berpegang teguh pada prinsip hukum dan keadilan di tengah godaan, tekanan maupun situasi menguji integritas. Kesabaran juga berarti sikap seorang jaksa yang tidak mudah menyerah, terus berusaha
dan tetap berkomitmen meskipun menghadapi berbagai rintangan atau kesulitan. Jangan kalian mudah mengeluh dalam menghadapi tantangan di tugas yang baru nanti. Rasa syukur akan melahirkan ketulusan bekerja, semangat memberi yang terbaik, serta menjauhkan diri dari sikap meremehkan tugas menjalankan kewenangannya. Dengan hati yang syukur, seorang jaksa akan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan, bukan sebagai beban menghalangi langkah kalian. Dengan demikian, sabar dan syukur bukan sekadar sikap, melainkan fondasi yang memastikan setiap tindakan seorang jaksa mencerminkan suatu kehormatan profesi yang dapat membangun kepercayaan publik dan menegakkan marwah institusi. Para jaksa muda yang saya banggakan, hal penting yang lain yang harus patut anak-anakku perhatikan di era saat ini adalah kemudahan akses informasi oleh masyarakat melalui bermacam-macam media maupun sarana. Yang dampak dari adanya kemudahan akses informasi tersebut adalah masyarakat mampu dengan mudah menjadi pengawas dalam setiap pelaksanaan tugas dari para penegak hukum, tidak kecuali bagi seorang jaksa. Tidak hanya mengawasi dan melaksanakan tugas, lebih dari itu, pengawasan masyarakat kepada para penegak hukum saat ini telah menyentuh sampai dengan pola hidup. Melihatkan para penegak hukum misalnya gaya hidup yang disebut hedon. Hindari itu. Kalian sebagai jaksa harus dapat memahami dan memperhatikan pola hidup yang bersahaja, khususnya dalam hidup bermasyarakat. Bersahaja dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana kita memiliki rasa empati kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya ingatkan pada kalian semua agar kelak dapat menjadi jaksa yang mampu menjalankan pola hidup sederhana, bersahaja sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga mempertimbangkan bahwa selain melaksanakan tugas dan kewenangannya akan dalam penegakan hukum, jaksa harus langsung maupun tidak langsung akan berperan sebagai role model bagi masyarakat. Bersikaplah rendah hati, bukan rendah hati. Ingat, sejak kalian semua bergabung, khususnya dilantik menjadi jaksa, maka segala tindak tanduk kalian bukan hanya memiliki diri pribadi, melainkan menjadi cermin wajah dari institusi. Para jaksa hadirin sekalian yang saya banggakan, sebelum mengakhiri amanat ini, selain beberapa hal yang telah diuraikan, pelajaran penting juga perlu saya sampaikan di sini selaku orang tua bagi anak-anakku sekalian. Sebelum bertugas, pamitlah kepada orang tua dan keluarga kalian, mintalah dukungan, doa dan keikhlasannya. Saat bertugas nanti, saya ingin kembali mengingatkan agar anak-anakku selalu menanamkan nilai-nilai trikrama adiaksa yang selalu menjunjung tinggi nilai integritas, profesional, akuntabel, serta mampu bertutur kata dengan baik dan bijaksana kepada seluruh elemen masyarakat. Baik itu saat menjalankan tugas kewenangannya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya khusus kepada para peserta diklat PPPJ unsur TNI, saya mengucapkan selamat bertugas kembali ke satuan masing-masing. Semoga ilmu dan pengalaman yang didapat dari diklat PPPJ dapat menjadi bekal dan menambah pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang nantinya tidak hanya bermanfaat untuk kesatuan TNI juga, tapi bagi masyarakat dan negara. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan kekuatan, kemudahan pada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara, serta masyarakat yang kita cintai. Sekian, terima kasih, selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siap.